Kuping caplang atau yang secara medis disebutnya adalah prominent ear, atau kadang-kadang ada orang yang bilang bad ear, itu sebenarnya adalah turunan atau kongenital. Jadi ada beberapa orang yang memang dia bawaan dari lahir, dan biasanya itu adalah turunan juga. Nah, sebenarnya apa kuping caplang atau prominent ear itu? Jadi sebenarnya daun telinganya itu dia tidak terbentuk tulang rawannya sebagiannya, terutama di bagian lipatan yang di luar. Karena lipatannya itu tidak terbentuk, makanya daun telinganya cenderung mengarah keluar, terlihat seperti melebar. Ini adalah gambaran telinga yang normal. Ini dari samping, ini dari depan. Nah, dari samping seharusnya kita mempunyai tulang rawan di daerah sini. Ini yang namanya antihelix. Pada orang dengan kuping caplang atau prominent ear, bagian sini seringkali tidak terbentuk. Akibatnya karena dia tidak melipat ke dalam, daun telinganya pun terlihat ke arah luar. Sebenarnya apa sih permasalahan kuping caplang itu? Secara fungsi tidak ada gangguan, tetapi secara anatomis memang ada perbedaan bentuk dengan telinga yang normalnya. Pada beberapa orang ada yang menganggap itu adalah bagus, itu membawa keberuntungan. Tapi biasanya terutama pada anak-anak, mereka sering dicela atau disindir. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan adanya gangguan psikis. Jadi kuping caplang ini lebih cenderung, wah saya ingin koreksinya. Mengapa? Karena sudah mulai terjadi gangguan psikis atau saya mulai tidak percaya diri. Kuping caplang itu sendiri, dia bisa terjadi pada satu sisi atau bisa terjadi pada kedua sisinya. Kalau dari bedah plastik, ada namanya operasi otoplasti. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi bentuk dari daun telinga itu sendiri. Nah, otoplasti itu sendiri, dia bisa dilakukan dengan bius lokal saja. Jadi pasien tidak perlu puasa, tidak perlu dirawat inap, selesai tindakan bisa langsung pulang. Operasinya sendiri tidak terlalu lama. Untuk satu telinga kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi pada teknik otoplasti tidak hanya daun telinganya ditarik ke arah dalam, tetapi lipatan tulang rawan yang tidak terbentuk pada kuping caplang itu kita bentuk. Persiapannya sebenarnya sama dengan operasi biasanya. Cek darah, kemudian berhenti minum pengencer darah. Kemudian untuk usia, batas usia paling kecil yang bisa dilakukan adalah umur 5 tahun. Tapi harus diingat, kalau untuk anak-anak karena cenderung kurang kooperatif, biasanya untuk anak-anak dilakukannya dengan bius umum. Bagaimana dengan luka sayatan operasinya? Luka sayatan operasinya sendiri itu di belakang telinga, jadi tidak terlihat oleh orang. Memang itu adalah kebiasaan dari bedah plastik, yaitu untuk menyembunyikan bekas luka. Setelah operasi, biasanya masih ditinggalkan kasa di lepat operasinya, kurang lebih hanya sekitar 1 hari. Setelah itu, boleh kena air. Nanti benangnya akan dilepas kurang lebih 1 minggu setelah operasi. Kemudian selama kurang lebih 6 minggu pada malam hari untuk pencegahan diberikan bandana untuk menjaga agar telinga tetap posisi tertidur. Mengapa harus pakai bandana atau pressure garment sesudah operasi? Pada saat tidur kita sering tidak sadar kalau misalnya telinga kita tertarik, ada risiko jahitan yang diberikan itu akan menjadi tertarik juga. Akibatnya akan menjadi rekurensi, daun telinganya terlepas lagi, melebar lagi. Nah, karena itu pada saat tidur selama kurang lebih 6 minggu sebaiknya dipakai bandana atau sejenis pressure garment. Bagaimana untuk aktivitas? Aktivitas sama seperti biasa, hanya untuk aktivitas yang berat, misalnya seperti olahraga, sebaiknya tetap menggunakan pressure garmentnya itu atau bandananya itu.